Selanjutnya pemeriksaan terhadap permohonan gugatan yang diajukan oleh Rudi. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan tergugat, siapa yang mewakili? Terima kasih Yang Mulia, tergugat diwakili oleh Ibu Ira dan M. Sofa. Ya, silakan penggugat. Terima kasih Yang Mulia, kami dari penggugat fungsiawan kuasa hukum Pak Sujono kuasa hukum, Pak Budiman kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Iya. Ini ada sidang yang ketiga ya. Yang ketiga ada sidang yang ke-8, kelima dan ke-8. Ini sudah perpanjangan. Enggak, memang ini setelah perpanjangan tanggal ini habisnya. Atau belum? Ini terakhir. Iya, ini udah terakhir. Oh, iya. Berarti ini ya penggugat dan tergugat ya. Jadi ini untuk yang sidang ke-8 ya. Ini tanggal 9 bulan 11 habis. Ya. Jadi ini kan sidang selanjutnya nih tanggal 13 November. Ya. Oh, baru perpanjangan sebulan. Oh, berarti iya, ini harusnya dirubah dong tanggalnya. Tanggal jatuh temponya. Lu ya. Nanti panitera ya, nanti tolong nanti dicek lagi kapan kita jatuh temponya nanti ya. Coba kita bahas yang sidang ketiga dulu. Coba bagaimana? Apa yang mau disampaikan ini? Penggugat, silakan. Ada yang mau Anda sampaikan ini? Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk yang sidang ketiga berarti mengenai S0002 SKPKB ya? Iya. Nah, baik Yang Mulia. Kami mohon izin, kami masih mempermasalahkan mengenai surat kuasa Yang Mulia. Jadi setelah sidang sebelumnya kan kita menghadirkan ahli. Ahli sudah menyampaikan bahwa tergugat ini kuasanya tidak sah. Errornya itu ada minimal ada 2 error ya. Yang pertama error di pihak penggugat, penandatangan surat kuasa, yaitu seharusnya adalah Direktur Jenderal Pajak, tetapi yang menandatangan justru orang lain. Yang kedua adalah errornya di tergugat, di penerima kuasa, yang seharusnya adalah orang yang memegang kartu izin kuasa hukum, namun ternyata yang hadir adalah orang yang tidak memegang kartu izin kuasa hukum. Begitu Yang Mulia. Jadi ini adalah error in persona dari pihak tergugat dan seharusnya tidak boleh menghadiri persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Gini ya, kalau tidak salah waktu terakhir kan memang atau mau di ini dulu sampai ada kekurangannya apa? Tergugat untuk yang sidang ketiga untuk hari ini yang hadir siapa dan menggunakan apa dasar apa ya, surat tugas atau surat kuasa, biar nanti klop dengan apa tadi yang dikeberatan oleh penggugat. Menggunakan surat kuasa yang dia. Menggunakan surat kuasa yang ditandatangani oleh Bapak Edi Sula sebagai pemberi kuasa. Oke, itu tadi yang diperkenalkan oleh penggugat ya. Nanti itu di apa? Ada mau dijelaskan atau nanti tertulis saja ya? Nanti tertulis saja Yang Mulia, karena untuk penjelasan hal tersebut sama dengan yang ada di sidang 8 Yang Mulia. Oke. Nah, kemudian untuk penggugat di sidang sebelumnya itu majelis menanyakan terkait dengan
surat pernyataan atau sudah diupload penggugat? Kami sudah upload yang mulia, apakah belum ada? Tadi dicek dulu ya oleh Panitra. Oke, kalau belum akan saya share screen. Sudah ada penggugat, jadi sudah ada. Kemudian dari tergugat mungkin penjelasannya Bang. Bukan jam itu. Iya, udah akan surat nggak maksud saya kok nggak pilih pakai surat tugas. Ya biarin aja. Biarin aja. Kan kalau surat tugas kan bener dia. Iya, kalau surat tugas. Hah? Iya. Nggak, ini saya tanya dulu aja. Jadi majelis mau tanya dulu nih sama tergugat, ya. Jadi kan kemarin waktu kita dengarkan, sama-sama dengarkan ya, mengenai masalah ahli ya. Ya, itu kan ada dua macam sebetulnya yang bisa kita tempuh di dalam surat kehadiran ya. Bisa melalui surat tugas, juga bisa melalui, ini yang majelis tangkap ya, dengan surat kuasa. Ya. Nah, itu juga sudah dijelaskan panjang lebar, makanya lagi itu kan majelis tolong ini juga tergugat ya, Anda catat gitu kan. Ini Anda pertimbangannya apa menggunakan surat kuasa? Baik, yang mulia akan disampaikan oleh Ibu Ira yang mulia. Untuk yang penjelasan tulisnya tergabung di yang S141 SPHP yang mulia. Iya, soalnya begini, majelis melihat ya, kan mestinya lebih simpelnya itu kan itu nanti kan sejalan dengan pada saat itu kan ahli juga udah menyatakan ya bahwa ini sejalan dengan SEMA 07 ya, adalah dengan mekanisme surat kuasa kan seperti itu. Nah ini majelis cuma kepengen dengar aja nih kenapa masih menggunakan surat kuasa, kira-kira apa yang menjadi dasar. Silakan ini tergugat. Izin yang mulia. Untuk penjelasan secara lengkapnya sudah kami sampaikan di penjelasan tertulis terkait dengan gugatan yang atas S141 yang mulia, yang dalam hal ini sudah masuk ke persidangan ke-8. Tetapi dalam hal yang mulia menginginkan kami menyampaikan penjelasan lisan, akan kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami tetap berpendapat surat kuasa khusus yang kami gunakan dalam persidangan ini adalah sah dan sudah benar secara ketentuan. Secara ringkasnya dapat kami sampaikan pada intinya untuk ini kami sampaikan untuk yang S141 ya yang mulia. Iya. Ya. Jadi untuk yang SPHP itu adalah merupakan produk hukum yang ditandatangani oleh Kepala KPP, di mana SPHP ini merupakan produk hukum hasil delegasi kewenangan dari Dirjen Pajak kepada Kepala KPP. Sementara untuk delegasi sendiri di pasal 1 angka 8 itu adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sehingga dalam hal ini kami berpendapat untuk S141 ini kewenangan tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu sudah ada di Kepala KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Sehingga yang berhak untuk memberikan kuasa dalam melaksanakan sidang gugatan di pengadilan adalah Bapak Hadi Susilo selaku Kepala KPP Cengkareng. Di mana dalam hal ini yang bersangkutan merupakan pemilik dari tanggung jawab dan tanggung jawab dari SPHP yang dimaksud majelis. Dapat kami sampaikan pula bahwa surat kuasa khusus yang kami sampaikan itu formatnya sudah memenuhi ketentuan majelis.
sesuai di PMK tentang tata naskah dinas. Yang kedua. Lalu yang ketiga, surat kuasa khusus yang kami sampaikan ini juga sudah digunakan dalam persidangan yang lain. Antara lain di Majelis 12 dan sudah diterima Majelis. Mungkin itu dulu Majelis yang dapat kami sampaikan. Oh, jadi karena tanggung jawabnya tadi ya? Atau gimana? Terkait dengan SPHP, tanggung jawab ada di kepala kantor gitu? Tanggung jawab dan tanggung gugat atas penerbitan SPHP tersebut sudah beralih dari Ditjen Pajak kepada Kepala KPP. Iya. Ya, sehingga dalam hal ini yang berhak untuk memberikan kuasa khusus kepada kami selaku yang mempunyai fungsi untuk menjalankan sidang gugatan maupun banding di pengadilan pajak adalah Kepala KPP selaku pemilik tanggung jawab dan tanggung gugat dari SPHP. Iya, terus kalau yang untuk SKP gimana? Anda menggunakan apa? Sama Majelis. Jadi setelah CAP 305 itu penerbitan SPHP, penerbitan SKP itu kewenangannya sudah beralih dari Ditjen Pajak kepada Kepala KPP, di mana pelimpahan kewenangan itu beralih dalam bentuk delegasi. Sehingga tanggung jawab dan tanggung jawabnya sudah beralih kepada penerbit produk hukum yang dimaksud. Hal ini berbeda dengan apabila pelimpahan kewenangannya dalam bentuk mandat. Makanya ketika dalam bentuk mandat kita melihat pada produk hukum yang ada itu masih ada atas nama. Ya, jadi bisa jadi kalau boleh salah. Jadi sama gitu sudah beralih. Betul Majelis. Tanggung jawab apa semua tidak ada pada Ditjen Pajak lagi. Betul Majelis. Jadi di CAP 305 tidak semua pelimpahan kewenangan itu dalam bentuk delegasi. Ada juga yang masih dalam bentuk mandat. Tetapi dalam hal ini untuk produk-produk yang digugat oleh penggugat, ini peralihan tanggung jawabnya adalah dalam bentuk delegasi. Sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat atas produk-produk yang digugat oleh penggugat ada pada Kepala KPP. Ya. Coba silakan Anda penggugat ditanggapi coba gimana? Mohon izin Yang Mulia, jadi ini tergugat ini muter-muter aja. Jadi hakim bertanya dengan sangat jelas, kenapa Anda pakai surat kuasa? Itu doang pertanyaannya, simple, dan dijawabnya muter-muter lagi. Begini deh Yang Mulia, kami mohon izin Yang Mulia, kami akan share screen. Biar ini mempermudah supaya tergugat ini bisa memahami ini yang kita mau permasalahan itu apa sih gitu, supaya jelas gitu Yang Mulia ya. Kami akan share screen, mohon izin. Ini supaya mempermudah aja ya. Ini tergugat, biar kita perlu memahami pola pikir tergugat ya. Ini pilihan berganda, tinggal pilih mau A atau B atau C. Supaya kita memahami nih pola pikir tergugat. Siapakah melawan siapakah pada sengketa aku? A. Rudi, penggugat melawan T, Direktur Jenderal Pajak, atau B. Rudi, T, penggugat melawan T. Hadi Susilo, atau lainnya, dan buktikan argumennya dengan dokumen surat gugatan. Bagaimana ini supaya bisa dipermudah dulu? Bagaimana jawabannya tergugat? Mengasih Yang Mulia. Mohon izin Majelis. Dalam hal ini yang digugat adalah produk hukum dari yang berupa SPHP, di mana SPHP itu adalah produk dari delegasi Ditjen Pajak kepada KPP. Bagaimana sudah kami jelaskan tadi, berarti seharusnya gugatan itu adalah pada Kepala KPP. Demikian Majelis. Mohon izin Yang Mulia, bukan itu yang kita tanyakan. SPHP adalah objek gugatan, bukan subjek penggugat, subjek tergugat, bukan. Yang kita tanyakan adalah subjeknya, bukan objeknya. Objeknya SPHP, betul. Yang kami tanyakan adalah subjeknya, subjek penggugat siapa, subjek tergugat siapa. Nah, pola pikirnya tergugat ini harus kita pahami dulu. Menurut Anda ini yang mana? Apakah A, apakah B, apakah C? Ini kan simpel pertanyaannya. Pertanyaan anak SD ini tinggal dijawab. Menurut kami ini A atau B atau C dan buktinya bagaimana? Begitu Yang Mulia. Subjek loh, bukan objek. Makasih Yang Mulia.
Coba ke tergugat ya, bisa jangan campur-campur ya. Kita kalau mau dimulai dari SPHP itu sebagai yang digugat berarti kepala kantor gitu maksudnya. Biar perjanjian singkat aja biar bisa lebih jelas. Maksud kami seperti ini, Mas Rini, bahwa objek yang dalam hal ini yang menjadi objek gugatan adalah SKP maupun SPHP, di mana SKP dan SPHP itu penerbitannya itu sudah didelegasikan, Mas, oleh Dirjen Pajak kepada Kepala KPP, seperti itu. Artinya sebagai subjek daripada yang ini adalah dari kepala kantor ya, bukan dirjen ya, itu intinya kan? Iya, betul. Oke, itu penggugat. Jadi dari tergugat itu tadi sudah Majelis Giring terkait dengan SPHP maupun SKP itu sebagai subjeknya adalah kepala KPP. S. Nah, kalau satu lagi yang S apa bisa sekalian itu yang S261 yang surat pengembalian peliputan biar bisa ditrasir terkait dengan apa subjek yang dimaksud oleh si tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk S261 penandatangan juga Kepala KPP Jakarta Cengkareng Yang Mulia. Namun demikian S261 ini adalah merupakan tanggapan atas surat dari Saudara Fungsiawan. Dalam hal ini tanggapannya adalah pelarangan ketika melakukan streaming YouTube Yang Mulia saat menghadiri pembahasan akhir pemeriksaan. Jadi ya, majelis sudah paham itu. Bukan itunya. Majelis cuma pengen mempersingkat terkait dengan apa yang dimaui oleh penggugat ya, terkait dengan subjek. Berarti untuk ketiga sengketa, baik itu SKP, SPHP maupun S261, sebagai subjeknya adalah Kepala Kantor KPP Cengkareng. Betul kan, tergugat? Betul ya, karena sudah dialihkan dengan delegasi. Nah itu penggugat. Baik, kalau gitu Yang Mulia, ini supaya jelas lagi nih Yang Mulia, kami lanjut nih ya, pilihan berganda lagi. Supaya kita betul-betul memahami pemikiran tergugat. Oke? Nah, tadi kan dia sudah menjawab, subjek tergugat adalah Kepala KPP, bukan Dirjen Pajak. Kalau gitu kita perlu lebih tajam lagi Yang Mulia. Tinggal A, B, C, atau D. A. Apakah terjadi perubahan subjek tergugat? Awalnya Direktur Jenderal Pajak, kemudian berubah menjadi Hadi Susilo Kepala KPP. B. Tidak terjadi perubahan subjek penggugat. Sejak dari awal, sidang kedua, ketiga, sampai hari ini, subjek tergugatnya adalah satu, yaitu Direktur Jenderal Pajak. C. Tidak terjadi perubahan subjek tergugat. Sejak awal sampai sekarang, subjek T adalah satu, yaitu Hadi Susilo Kepala KPP. Ini dulu nih yang mesti kita pahami Yang Mulia. Pola pikirnya tergugat itu mesti jelas dulu. Makasih Yang Mulia. Bisa dijawab singkat dari tergugat terkait dengan proses ketika itu menjadi tanggung jawab menjadi kepala kantor yang dari dirjen yang ada atribusi di undang-undang. Baik Yang Mulia, sesuai Kep 305 Desember 2024 memang sudah beralih secara delegasi kepada Kepala KPP surat-surat yang diajukan gugatan oleh pemohon Yang Mulia. Jadi dasar mulai tahun 2025 Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, ini nggak jelas. Bukan itu yang kami tanyakan. Menurut Anda, teman-teman yang hadir ini subjek tergugatnya, apakah terjadi perubahan? Awalnya Direktur Jenderal Pajak berubah menjadi Hadi Susilo Kepala KPP, itu yang A. Yang B itu dan C, itu adalah tidak pernah ada perubahan subjek. Yaitu sejak awal, yang B ini sejak awal adalah Dirjen. Yang C, ini sejak awal ini nggak ada perubahan, yaitu Kepala KPP. Itu dulu mesti Anda clearkan nih. Menurut Anda itu bagaimana? Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf Majelis, penjelasan kami tadi menurut kami sudah cukup jelas Majelis. Jadi dalam hal ini silakan penggugat itu menyimpulkan sendiri jawaban kami yang A atau B atau C atau D. Kok menyimpulkan sendiri? Ini sidang pengadilan, masih jelas Anda itu maunya apa. Sudah kami jelaskan sebelumnya Majelis. Loh, bagaimana penjelasannya?
izin Pak, Pak, izin majelis biar saya ini kita mungkin lebih concern kepada hukum ya. Izin majelis apa diperbolehkan? Iya, iya, silakan. Silakan, silakan. Ya, kemarin kita sudah mendengarkan ahli ya, dua jam lebih ya, dan itu kan sudah membuat terang perkara ini. Seandainya pihak tergugat meragukan keahlian keahlian yang disaksikan, yang dihadirkan oleh penggugat, saudara tergugat boleh menghadirkan ahli untuk membantah keterangan ahli dari penggugat. Jadi tidak bisa kita membuat argumentasi-argumentasi tersendiri karena kompetensi tergugat sebagai ahli kan tidak ada. Macam mana kita seseorang yang tidak mempunyai keahlian mengomentari keterangan ahli? Ah, kalau misalnya keterangan ahli pun diragukan netralitas, dari pihak majelis juga bisa menunjuk salah satu ahli lagi untuk membuat lebih terang perkara ini. Oke, saya akan lanjut kepada materi. Keterangan ahli kemarin kan menyebutkan kita di pengadilan pajak ini Diskusi adalah kita belum diskusi kita terbatas pada ini apa terkait dengan tadi yang disampaikan oleh penggugat. Jadi mungkin ya kita nggak ke saya situ. mau masuk. Tadi itu pengantar aja. Ini saya mau masuk ke materi yang kita bahas. Materi yang lagi dia ditampilkan di layar ya. Ya, ya betul. Ini lagi saya mau masuk ini. Kemarin kan dikatakan oleh ahli bahwa pengadilan pajak ini adalah lex spesialis dan antara Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatakan pihak yang bertanggung jawab yang dapat digugat adalah Dijen Pajak. Jadi Undang-Undang AP yang dipakai oleh tergugat sebagai pelimpahan wewenang itu tidak berlaku karena Undang-Undang AP itu generalis, sementara Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pajak ini spesialis. Makanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dikesampingkan di dalam pengadilan pajak. Barangkali kalau kita ke Petun atau pengadilan PN bisa berlaku karena tidak ada lex spesialis. Kita di pengadilan pajak diatur lex spesialis. Sehingga pelimpahan kewenangan itu tidak bisa dipakai. Apalagi sekarang tergugat hadir menggunakan surat kuasa. Pertanyaan saya, kalau kita menggunakan kuasa, apa yang dikatakan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak? Kita harus ada surat kuasa dan untuk hadir di sini harus ada IKH. Coba saudara tunjukkan IKH saudara. Karena di Per 1 2024 dan PMK 184, PMK 184 ini adalah turunan dari peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur bagaimana seorang kuasa beracara di pengadilan pajak. Artinya satu, dia harus mempunyai IKH yang masih aktif. Kedua, dia bukan PNS atau pejabat negara. Ya, Kalau majelis Anda itu sudah mewakili sebagai penggugat sebentar penggugat itu Tolong. sebetulnya penjelasan itu sudah majelis pahami. Cuma majelis ini pengen mempersimpel terkait dengan persidangan ya, terkait dengan apa yang diminta oleh penggugat sendiri. Nah, menurut dari penggugat tadi kan sudah disampaikan oleh tergugat yang mungkin belum puas terkait dengan silakan menyimpulkan sendiri terkait dengan siapa yang menjadi subjek kan permasalahan menjadi subjek kan sudah. Kemudian terkait dengan perubahan dari dirjen. Nah, ini tadi disampaikan oleh tergugat bahwa disampaikan telah ada delegasi wewenang. Nah, tadi kan ketika tergugat menyampaikan silakan simpulkan terkait dengan pergeseran melalui delegasi itu sampai dengan kepala kantor, tadi kan penggugat merasa tidak puas. Nah, sekarang coba kepada penggugat menurut majelis itu maunya penggugat terkait dengan hal ini apa? Biar nanti tergugat bisa menjelaskan. Kecuali memang sudah tidak bisa menjelaskan lagi ya tergugat bahwa itulah yang akan dipakai. Nah, yang dimaui oleh penggugat itu seperti apa terkait dengan yang nomor 2 ini? Jadi gini, mengenai subjek ya, kita ingin kembali kepada Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang KUP. Jadi bukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Iya, betul. Undang-Undang
Kita kembali ke situ karena kan sudah ada peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum. Jadi dengan dasar itu Sekarang gini, kalau misalnya subjeknya tetap Dirjen Pajak. penggugat, misalnya majelis coba menyimpulkan apa kata tergugat ya, bahwa terkait dengan pertanyaan ini bahwa memang terjadi delegasi kewenangan sesuai dengan 305. Kan paham ya delegasi ya? Artinya ketika delegasi itu memang tanggung jawab dan tanggung jawab itu ada kepala kantor KPP Cengkareng. Nah, kalau sampai di situ apakah masih belum cukup dari penggugat? Tidak bisa karena gini, delegasi kewenangan itu bersifat administratif. Kecuali dia ada delegasi Oh ya, berarti kan nggak litigasi. mengakui delegasi ya. Udah, berarti majelis sudah paham itu. Artinya penggugat merasa terkait dengan kewenangan ini tetap ada pada dirjen, tidak mengakui proses delegasi Ya, yang ada di dirjen kan seperti itu kan? ya. Dan mungkin Nah saya itu perlu saya menambahkan eh, pada pada akhir keterangan ahli, Ketua Majelis Hakim kan sudah menyarankan kepada tergugat, Anda kan boleh mengubah surat kuasa khusus menjadi surat tugas. enggak tuh surat kuasa surat tugas itu sudah di depan tadi. Jadi kita nggak mundur, kita maju terkait dengan nomor 2. Nah terkait dengan penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi kan sudah jelas tuh bahwa terkait dengan dari kewenangan itu menurut penggugat seharusnya tidak ada delegasi karena yang menjadi kewenangan tetap pada dirjen. Itu aja sebenarnya Betul. kesimpulan. Iya, iya, sesuai dengan legislasi spesialis. Nah, untuk yang nomor 2 ini sudah clear ya terkait dengan sengketanya penggugat. Mohon izin yang mulia, belum clear yang mulia. Jadi kita mau memahami pola pikir konstruksinya dari tergugat dulu nih. Kan tadi tergugat mengatakan dengan sangat jelas ya, dia menyatakan bahwa tergugatnya dalam sengketa Ako adalah Hadi Susilo. Clear, selesai. Nah, setelah dia mengatakan tergugatnya adalah Hadi Susilo, maka kita muncul pertanyaan, apakah Hadi Susilo ini adalah original sejak awal yang C ini ya? Apakah sejak awal sampai sekarang tergugatnya adalah Hadi Susilo? Atau sejak awalnya itu dari Jenderal Pajak, kemudian terjadi perubahan kepada Hadi Susilo? Ini mesti paham, kita mesti pahami konstruksinya. Kenapa saya bertanya ini? Kalau dia menjawab A, ada perubahan, maka kan kita perlu bertanya dokumen apa yang menyebabkan perubahan subjek ya, bukan perubahan mengenai tanggung jawab tanggung jawab. Subjek dalam surat kuasa tersebut ada perubahan di mana. Kalau dia jawabnya C, ya sudah, berarti kita terima C. Tetapi kan kita mau tahu dulu yang C ini dokumennya apa yang mendukung argumen ini. Di surat kuasa saya, di surat gugatan tidak seperti itu yang kami sebutkan. Begitu yang mulia. Makasih yang mulia. Bisa di ini tergugat menyampaikan singkat terkait dengan yang tadi. Mohon izin majelis. Jadi seperti kami jelaskan sebelumnya majelis atas pertanyaan nomor 2 itu SPHP ini maupun SKP itu kan diterbitkan di tahun 2025, di mana pelimpahan kewenangan mengacu kepada SKEP 305 yang diterbitkan di bulan Desember 2024. Jadi pada tahun 2025 ini sudah berlaku dari awal tahun itu pelimpahan kewenangan berupa delegasi terkait dengan penerbitan SPHP maupun SKP. Demikian majelis hakim. Sudah bisa dipahami penggugat. Belum bisa yang mulia. Jadi mohon maaf nih yang mulia. Cap 305 adalah pelimpahan delegasi untuk menerbitkan surat. Surat itu objek gugatan, bukan subjek. Yang saya permasalahkan bukan objek. Yang saya permasalahkan adalah subjek yang mulia. Ini subjek tergugat. Tadi kan yang hadir-hadir teman-teman ini sudah menyatakan dengan tegas. Kami yakin tergugatnya adalah Hadi Susilo, Kepala KPP Cengkareng. Oke, kita terima. Walaupun nggak ada bukti. Tapi kan setelah itu kita muncul pertanyaan. Kalau betul tergugatnya adalah Hadi Susilo, kita perlu bertanya, apakah sejak awal, tengah, sampai akhir, sejak gugatan ini diajukan, tergugatnya adalah Hadi Susilo? Ataukah terjadi perubahan? Awalnya tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pajak, kemudian berubah tergugatnya menjadi Hadi Susilo Kepala KPP. Ini harus kita clearkan dahulu supaya kita memahami konstruksi berpikirnya si tergugat ini. Makasih yang mulia. Tambahan izin, tambahan dari saya. Jadi eh,
Sebentar, sebentar. Coba majelis mau nanya juga. Seandainya dari awal itu hadis susilo, seperti apa itu penggugat? Nah, seandainya dari awal adalah hadis susilo, maka pertanyaan berikutnya adalah di dokumen gugatan di halaman berapa? Kan ini sejak awal yang mulia. Kalau sejak awal, berarti kan sejak submitnya surat gugatan dinyatakan tergugatnya adalah si hadis susilo. Kalau itu tinggal ditunjukkan di baris keberapa, di halaman keberapa dari surat gugatan kami bahwa gugatan ini adalah kepada hadis susilo. Terima kasih yang mulia. Oh gitu. Tergugat bisa dimengerti apa yang diminta oleh penggugat. Tergugat, silakan tergugat. Terima kasih Majelis Hakim. Jadi kami memang atas SPHP ini kan pelimpahan kewenangannya dalam bentuk delegasi. Sehingga dalam hal ini tanggung jawab dan tanggung jawabnya ada pada Kepala KPP. Berarti dari awal memang menjadi kewenangan dari KPP seperti itu ya? Kepala KPP, betul Majelis Hakim yang mulia. Dari awal di sini berdasarkan delegasi ataukah memang tanpa delegasi yang dimaksud tergugat? Untuk delegasi. Ini kan untuk ketiga berkas bisa disamain nih sebenarnya SPHP, SKP sama ya S261. Karena kan sengketanya terkait dengan subjek nih. Betul. Berdasarkan delegasi yang mulia. Nah, seperti itu penggugat. Mohon izin yang mulia. Ini yang mulia mohon izin nih. Kami mohon maaf sudah 2 kali membantu tergugat. Sedangkan kami tadi bicara dipotong-potong terus yang mulia. Mohon izin yang mulia. Kita perlu jelas dulu nih konstruksi berpikirnya si tergugat. Biar mereka yang jawab yang mulia. Sangat mudah. Ini pertanyaan anak SMP, anak SD juga bisa jawab. A atau B atau C. Masih belum jelas nih. Apakah A awalnya Mr. A berubah menjadi Mr. B ataukah C sejak awal sampai akhir sampai tengah sampai hari ini memang awalnya itu memang si C, si Hadi Susilo, tergugatnya. Ini mesti dipahami. Kalau dia jawab C, maka kami akan bertanya selanjutnya di surat gugatan kami di baris keberapa. Ini mesti dijawab dulu. Karena kan dia bilang sejak awal. Kalau dia sejak awal, berarti kan tercermin di dalam surat gugatan. Karena gugatan ini kan dimunculkan pertama kali gara-gara adanya surat gugatan. Terima kasih yang mulia. Mohon izin Majelis Hakim. Kami keberatan ketika dibilang seperti anak SD atau SMP. Tapi menurut kami, apa yang kami jelaskan tadi sudah jelas. Jadi ketika dari penjelasan kami yang sudah sangat jelas tadi, dan saya pikir Majelis Hakim juga sudah menangkap, itu seharusnya penggugat sendiri sudah mengetahui Majelis Hakim apakah jawabannya A atau B atau C, seperti itu. Oke, nanti terkait dengan yang ini kan sebenarnya sudah disampaikan ya, walaupun dari penggugat merasa belum memahami. Nah, jadi juga terkait dengan keberatan dari tergugat mungkin menjadi perhatian juga untuk penggugat supaya memilih diksi kata-kata yang mungkin tidak membuat orang keberatan lah seperti itu. Ya, jadi terkait dengan dua sengketa ini sebenarnya majelis sudah menangkap ya. Majelis sudah menangkap dari dua hal ini terkait dengan kewenangan itu kan antara dari awal atau enggak itu nanti biarkan saja. Nanti majelis akan meminta penjelasan tertulis dari tergugat yang tadi sudah minta majelis juga terkait dengan hal ini. Dan ini bisa berlaku untuk semua kan, yang dimauin oleh penggugat untuk semua sengketa kan terkait dengan subjek ini kan. Baik, betul yang mulia. Tetapi mohon izin yang mulia, tadi kan tergugat sudah menjelaskan, sudah meyakinkan kita bahwa itu sudah jelas dan tidak perlu lagi diminta penjelasan tertulis. Kalau gitu tinggal tunjukkan di penjelasan tertulis di halaman berapa yang menjawab pertanyaan ini yang mulia. Ya nanti akan secara tertulis kan nggak perlu hari sekarang. Karena kan nanti bagian dari tanggapan dari tergugat. Mohon izin yang mulia, tadi dia bilang sudah dijelaskan dan kami pun sudah bisa memahami. Dia bilang ya kalau gitu tinggal ditunjukkan. Jangan kita repotin lagi tergugat ini yang mulia. Kita repotin lagi, bikin surat lagi. Dia menyatakan sudah ada, sudah jelas dia bilang tadi di surat tertulisnya mereka. Ya udah kalau seperti itu. Ya, di mana? Di halaman berapa? Bisa tergugat. Mohon izin majelis, kami malah jadi bingung sebenarnya apa yang dimaui oleh penggugat ini majelis. Nah kan sama-sama bingung jadinya kan. Jadi itu sudah jelas. Menyimpulkan. Bingung lagi. Seperti ini majelis, Katanya jelas. Mohon izin majelis. Dalam persidangan ini kami bukan untuk meyakinkan penggugat, tetapi untuk meyakinkan majelis hakim. Jadi menurut kami kalau apa yang sudah kami sampaikan itu sudah jelas,
dan majelis hakim sudah jelas, berarti sudah jelas majelis hakim. Dan dapat kami tambahkan majelis hakim, di persidangan yang lain di majelis 9A itu di mana saudara kuasa hukum ini sebagai kuasa hukum dari saudara Hendra, itu dia sudah mengakui bahwa surat kuasa khusus yang kami gunakan dengan format yang sama, bahkan menggunakan surat kuasa khusus yang kami gunakan dalam persidangan ini, itu sudah benar dan dapat menjadi referensi bagi persidangan di majelis 9A. Demikian majelis. Jadi ketika kemudian kuasa hukum ini meminta kami beralih lagi ke surat tugas, itu menjadi sesuatu yang tidak konsisten. Kami tidak pernah minta Anda beralih ke surat tugas ya, mohon maaf. Pada persidangan sebelumnya. Hah? Tidak pernah kami minta Anda ganti ke surat tugas. Jadi begini ya. Jadi ya ini konfirmasi aja, konfirmasi ya. Ini penggugat, ini benar nggak nih Anda pernah bersidang dengan ini nih, dengan AKNB Jakarta Timur di majelis berapa tadi? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jadi 9A majelis. 9A katanya nih menurut keterangan tergugat bahwa ini sudah setuju nih katanya Anda, ya kan? Nah, cuman majelis kan nggak tahu nih karena ini informasi yang terbaru ya menurut majelis ya. Nah, apakah benar seperti itu? Bohong yang mulia, terima kasih. Izin itu mohon ditampilkan aja. Ya, Saya tampilkan udah aja. lihat nih. Betul. Ya. Contoh surat kuasa yang mereka tampilkan ini yang perkara Aquo ini ditampilkan aja tergugat. Betul. Ya, Tampilkan aja. cuman memang ada pertanyaan juga nih dari majelis. Maksudnya begini, tadi kan perdebatannya, apakah tadi itu kan berpindah ya? Kalau tadi kan penggugat mempertanyakan, kalau berpindah itu sarananya apa? Kan seperti itu. Betul. Nah, terus kemudian kan tergugat menyatakan bahwa terkait adanya delegasi, kan seperti itu, ya? Ya begitu ya, tergugat. Betul yang mulia. Enggak, tergugat gimana? Betul ya, tergugat betul ya, itu karena adanya delegasi itu, perpindahan itu. Nah sekarang pertanyaannya betul atau tidak, kan bahwa dengan adanya delegasi itu, ya itu akan memindahkan subjek dari Dirjen Pajak ke Kepala KPP. Nah itu mungkin pokok bahasannya di situ. Ini kan masih ada terjadi perbedaan. Mungkin kan menurut penggugat ini nggak pas kalau pakai itu. Nah kalau gitu yang pas pakai apa? Kan begitu juga pertanyaannya Iya, lagi. betul. Ya kan? Nah itu seperti iya supaya Pak Hakim, saya ya mohon maaf nih ya. Jadi maksudnya supaya kita saya setuju. ya, Saya setuju. nanti Anda jelaskan itu, delegasi memang bisa berpindah nih subjek tuntutan nih. Kan gitu, supaya memang duduknya pas gitu. Kalau memang nanti ada penggugat atau pemohon banding, kalau dia menggugat, dia pada orang yang pas gitu. Kalau memang delegasi itu memang bisa dipakai, bahwa itu bisa memindahkan subjek, atau tidak bisa memudahkan subjek, kan? Nah itu. Dan ketentuannya di mana diatur bahwa itu bisa berpindah tanggung jawab semua, kan? Nah, ya cocok. Maaf yang mulia, saya Budiman. Pada sidang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saksi ahli mengenai syarat-syarat formal seperti ini. Tapi kalau misalnya tergugat diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli, saya pikir ditanyakan aja majelis. Mohon maaf. makanya kan majelis tanyakan nih sama tadi kan tergugat bilang delegasi ya, kalau memang delegasi kan tentu ada aturannya yang menyatakan itu perubahan, kan seperti begitu. Nah ini supaya ada kemajuan nih, kalau itu kan nanti bisa disepakati ya, kita akan melangkah ya, itu satu. Terus kemudian kedua terkait dengan persoalan ini kasus kita ini ya, kasus yang ini. Jadi ya maksudnya kalau yang gimana kalau kita konsen saja ke
yang SKP KB ini. Setuju atau tidak? Kira-kira. Jadi yang untuk yang satu ini, yang dua ini kita cukupkan saja di persidangan berikut. 261 sampai 141. Ya kan? Yang 261 sama 141. 141 ya. Itu tadi ada undangan bahwa itu maksimum 1 bulan. Iya, 1 bulan. Di mana? Di Ketentuannya. di ketentuan. Iya. Ini ternyata tadi sesuai dengan undang-undang itu ya. Iya. Pengadilan pajak ya. Itu jelasin coba. Sorry. Gini, penggugat kan ada menurut undang-undang pasal 66 mana? 80 berapa tuh? Pasal 81 ya ayat 2. Putusan pemeriksaan dengan cara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Khusus yang S282 261 oh yang 261 yang lama ya. Yang pertama aja lah, yang paling itu ya. Yang paling lama kan 261. Dalam hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Itu dulu, pertama. Yang kelima, dalam hal gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, artinya gugatan dengan acara biasa tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan, dalam hal sengketanya selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak, pengadilan pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan sejak jangka waktu 6 bulan dimaksud dilampaui. Jadi begitu ya. Jadi untuk yang 261 ini kan sudah diperpanjang 1 bulan. Jatuh temponya itu adalah tanggal 9 November itu dulu. Nah, yang satunya lagi memang jatuh temponya 1 Desember gitu. Nah, ini kan belum membahas ke materi gitu loh, maksudnya Pak Ketua. Terutama yang S261 gitu loh. Ya, nanti gimana terserah penggugat ya. Ini kan udah mau jatuh temponya terutama yang S261 ini 9 November gitu. Apa mau membahas materi? Tentunya kalau penggugat masih mempermasalahkan surat tugas ya kita mungkin tergantung pertimbangan majelis ya, apakah majelis mau menerima argumennya dari tergugat atau tidak. Tapi sepertinya kalau surat kuasanya belum memadai ya mungkin tidak dipertimbangkan gitu loh maksudnya. Tapi kalau dari penggugat kan sudah memenuhi sebagai kuasa, tentunya penggugat akan kami pertimbangkan begitu, terutama yang S261 ya. Nah itu majelis tawarkan supaya ini materi gitu loh, materinya Anda bahas. Demikian juga yang satu lagi itu yang berapa surat mana? 141 gitu. Anda tinggal memberikan materi ya, membahas materi gitu, menjelaskan. Yang SKP kan masih baru ya, masih ini gitu. Gimana Terima penggugat? kasih Majelis Gitu, ya. Hakim Pak Andre. Ya. Berarti kesimpulannya ini kan berarti secara format belum terpenuhi karena menggunakan surat kuasa. Ya. Ya. Betul. Berarti segala hal yang dikemukakan, segala pernyataan, tanggapan itu tidak bisa dipertimbangkan oleh majelis karena secara formal itu belum terpenuhi. Kalau memang mau dilanjutkan ke materi, tanpa itu kita sih setuju aja. Ya, tapi jangan salah ya penggugat ya, yang di dalam kan
pihak dari tergugat kan sudah memberikan tanggapan kan, ada surat gugatan, ada surat tanggapan, ada surat bantahan. Yang dalam persidangan ya, karena surat masih dipermasalahkan surat kuasa, tapi kan surat tanggapannya kan tidak termasuk masalah ini kan. Ya berarti itu masih bisa dipertimbangkan, betul nggak? Penggugat setuju ya, penggugat ya? Mohon izin yang mulia, itu juga termasuk yang mulia, karena kan surat tanggapan itu juga berasal dari adanya surat tugas atau surat kuasa. Oh enggak dong, tanggapan itu kan yang buat siapa? Bukan tergugat yang mulia. Ya bukan tergugat yang ini, kan yang tidak punya surat kuasa kan tergugat yang ini. Enggak. Jadi di surat tanggapan yang tanda tangan itu bukan Direktur Jenderal Pajak. Itu tanggapan yang di awal. Iya, yang tanda tangan bukan Direktur Jenderal Pajak selaku tergugat. Berarti kan ada pelimpahan kewenangan untuk membuat surat tanggapan. Nah, itu tidak ada pelimpahannya, tidak ada surat tugasnya yang mulia. Makasih yang mulia. Yo gitu. Ya kalau nggak ada pelimpahan kewenangan, kenapa Anda bikin bantahan? Tapi nggak apa-apa lah itu. Yang penting itu aja lah. Nanti ya Anda bikin itu aja. Nanti majelis akan pertimbangkan itu ya. Jadi ya istilahnya ya seperti kata penggugat itu ya. Tadi itu nanti pertimbangannya apa? Nanti kalau misalnya majelis mempertimbangkan pendapat penggugat ya tentu kan majelis harus buat alasannya juga kan gitu. Tergugat tadi ya majelis kan harus buat alasannya juga. Tapi ya sementara seperti yang majelis bilang tadi itu ya. Jadi dari penggugat aja bikin itu ya. Khususnya untuk yang S261 dan 141 ya. Yang SKP itu kan baru ya. Majelis tawarkan itu supaya tidak berlarut-larut di situ masalah. Jadi kan kalau masalah surat tugas, kapan majelis putus materinya kan belum dibahas juga, padahal ini mau jatuh tempo itu ya. Yang satu lagi juga mau jatuh tempo juga, jatuh temponya tanggal 1 Desember itu ya. Ya silahkan. Izin majelis, sebenarnya arahan dari ketua majelis itu setelah mendengar kesaksian ahli itu sudah cukup jelas. Kami pihak penggugat pun bisa menerima kan. Coba diingat lagi kemarin di akhir sidang itu ketua majelis menyarankan ya sudah Anda jangan pakai surat kuasa, pakai surat tugas seperti biasanya. Saya pikir ini kan keputusan yang sangat bijaksana dan sesuai dengan hukum. Kita dari penggugat sih bisa menerima karena ini tindakan yang benar. Kalau Anda bilang pelimpahan delegasi itu beda. Mungkin saya mau jelaskan. Undang-undang API itu pelimpahan wewenang secara administratif aja, bukan secara litigasi. Beda itu. Pelimpahan wewenang secara administratif dan pelimpahan wewenang secara litigasi berbeda sekali. Jadi kalau memang Kepala KPP mendapat kelimpahan wewenang litigasi, ada lagi satu surat dari Dirjen Pajak memberikan kewenangan pelimpahan litigasi, bukan kewenangan CAP itu. CAP itu adalah dalam rangka administrasi pemeriksaan, bukan proses litigasi. Jadi itu nggak bisa dipakai CAP itu, apalagi di dalam pengadilan pajak kita menggunakan lex spesialis, yaitu Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang KUP, di mana itu dengan jelas pihak tergugat adalah Dirjen Pajak. Belum pernah saya mendengar orang menggugat SKP dengan subjek tergugat adalah Kepala KPP. Ya. Belum pernah itu saya dengar itu. Ya Pak, itu kan nanti kan yang SKP, ya. Pak. Nanti akan kita bahas. Yang saya bahas sekarang itu yang sudah lama itu ya. Jadi nanti mungkin maksudnya sidang berikutnya Anda cerita mengenai materinya, kenapa Anda tidak setuju, Anda bahwa ini surat itu tidak memenuhi AP, tidak memenuhi syarat konkret objek individual memiliki akibat hukum. Jadi
tidak memenuhi sudah memenuhi itu, surat itu tidak menjawab surat itu. Terus kemudian nanti Anda ditambahkan bahwa pendapat kalaupun tergugat memberikan ini, Arab tidak diinikan, Arab majelis tidak mempertimbangkan karena ini. Jadi begitu itunya. Jadi itu hanya menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau misalnya dia mau, ya kan namanya tergugat ya kepingin nyampaikan pendapat ya sah-sah saja. Tapi kan apa mau diterima atau tidak, kalau argumen Anda kuat, penggugat yang seperti majelis bilang tadi, tentu nggak majelis pertimbangkan, gitu loh maksudnya. Ya paham ya penggugat ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, saya simpulkan. Iya. Berarti Tadi biar Pak Fusiawan dulu bicara tadi. Ya, izin Yang Mulia, saya simpulkan untuk S261 itu dicukupkan karena sudah jatuh tempo. Ya. Ini kalau kami setuju. Kami Ya. setuju. Nah, untuk sengketa S141 SPHP ini kan masih ada waktu sampai 1 Desember tadi ya? 1 Desember itu. Nah, kami izin agar sidang berikutnya masuk ke materi, tetapi tergugat tidak dapat hadir lagi karena sudah tidak memenuhi legal formal. Ya, begini penggugat, ini kan sidang terbuka. Ya, kalau dia nonton lewat sini boleh tidak? Kan ini sudah di YouTube Yang Mulia, silakan nonton di YouTube. Jangan begitu dong, namanya sidang terbuka ya jangan begitu. Yang pasti kan kalau sidang Anda juga kalau datang ke ruangan kan boleh datang, duduk di belakang tapi tidak boleh izin. Ya, boleh datang, boleh hadir, tapi tidak boleh berbicara. Ya, sama begitu, seperti saya kemarin enggak. Iya, begitu. Karena belum ada kuasa disuruh diam, ya sama. Oke, boleh hadir tapi gitu, boleh berbicara. Ya. Setuju ya, udah setuju tuh, ya. Setuju. Ya, udah, jangan sampai satu bilang iya, yang dua bilang enggak nanti, nggak kompak nanti ya. Oke, jadi yang S1 561 setuju dicukupkan sekarang, yang 141 SPHP coba Anda buat materinya ya seperti yang Anda bilang tadi. Tapi di bawahnya juga Anda bilang kalaupun ada ini ya argumen yang mengenai argumen tanggapan tergugat ya Anda masukkan di situ. Ya, yang seperti majelis tadi, seperti saya bilang tadi itu ya. Ya. Ngerti ya, paham ya. Oke, itu ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Namun ini kan berakibat hukum kepada tergugat nih. Mohon kita dapat tanggapan dari tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim, kami juga ingin mendapatkan ketegasan Majelis Hakim. Selama ini kami tetap bertahan di surat kuasa khusus dengan argumentasi yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya, apakah surat kuasa khusus yang kami gunakan itu sudah memenuhi ketentuan? Kalau menurut kami sudah. Dan seperti yang penggugat sampaikan, ini mempengaruhi ke depannya Majelis Hakim. Apakah kami ini dianggap sebagai wakil dari tergugat? Dalam hal ini kami menginginkan ketegasan dari Majelis Hakim. Maaf Majelis, apakah di persidangan berikutnya itu kami tetap diperbolehkan untuk mewakili dari Kepala KPP Pratama Jakarta Cengkareng selaku pihak ini. Dalam hal ini menerima delegasi untuk penerbitan SPHP. Demikian Majelis Hakim. Gini aja ya, untuk sementara. Itu kan tadi masih ada sebetulnya yang masih ada belum jelaskan tuh. Ya, sebetulnya majelis kepengen tahu juga mengenai masalah yang delegasi itu memang apa? Memang itu memang bisa memindahkan itu. Ya. Nah, itu supaya lebih jelas maksudnya. Jadi kalau memang tetap Anda kan begini. Ini cuman majelis tafsirkan aja. Ini kan masih perdebatan ini. Sebetulnya kan
kalau majelis boleh tafsirkan, ini kan sebetulnya dari pihak penggugat juga sudah memberikan juga sama-sama untuk apa Anda tuh memperoleh apa mempunyai surat tugas yang memang mewakili. Nah tadi makanya tadi kan majelis juga akan kejar terkait dengan apakah benar di majelis 9 Anda berhadapan. Nah sekarang kalau memang ada bukti seperti itu, ya silakan juga disampaikan. Nggak apa-apa, majelis masih punya kasih kesempatan untuk Anda. Tapi kan tadi udah disanggah sama penggugat bahwa itu tidak benar. Nah sekarang Anda punya bukti apa? Kan seperti itu. Ya. Nah, tapi kan Anda nih soalnya masih tarik-menarik. Sebetulnya majelis ya menginginkan begini tadinya ya. Oke lah kira-kira mana yang benarnya tuh seperti apa versi penggugat dan tergugat ya. Ini kan pengadilan, jadi sama-sama lah ya dirundingkan seperti apa kira-kira, ya kan? Yang tentunya memang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kan seperti begitu. Tidak ada bias dalam penafsiran. Kan seperti itu. Ya. Jadi forum ini jadi memang bisalah ya kan menjembatani itu. Jadi tidak ada masing-masing pihak. Ya kalau memang begini kan akhirnya kan bertahan, dua-duanya bertahan. Ya, kapan bahas materinya. Ya kan? Ya kapan bahas materinya kan seperti itu. Ya kan? Satu. Ya kan? Nah, mau nggak mau memang nanti majelis nanti akan putuskan gitu. Dan bagaimana seperti begini kan begitu. Kan nggak bisa berjalan tentunya persidangan. Itu satu. Terus kemudian kedua, ini juga tolong dari pihak penggugat ya terkait dengan nanti penjelasan materi yang menurut Anda kan kira-kira ini ada ada sesuatu yang kurang pas, entah secara peraturan, entah secara apa gitu ya. Tolong juga ini nanti majelis kepingin juga Anda bahas nih panjang lebar nih, baik dalam SPHP ataupun SKPKB, ya, di mana sehingga sebetulnya jadi yang ini kan boleh dikatakan terakhirnya ini kan produk ini kan SKPKB, ya. Nah, SPHP juga kan itu sebagai penunjangnya. Nah, nanti Anda jelaskan itu panjang lebar terkait dengan di mana sebetulnya kesalahannya. Yakinkanlah kami bahwa memang itu memang terjadi kesalahan, kan seperti begitu. Ya. Jadi itu karena dengan melihat materi seperti itu, nah, kami bisa melakukan penilaian. Kalau nanti cuman berbicara soal surat tugas saja begini, ini kan agak susah juga ini. Gitu. Ya, mungkin kalau kedua belah pihak menyadari sih sebetulnya ya nggak ada masalah ini sebetulnya, gitu. Ya, apalagi juga kemarin kan juga kita juga sudah dengar ahli juga berbicara soal itu. Ya kan, mana dan itu bukan tidak bisa dipenuhi sebetulnya gitu kalau majelis nilai ya gitu ini kan aduh gitu ya jadi juga tergugat juga ya Anda sebagai pihak yang ini juga ya harus melihat kalau memang ada saran yang memang baik dan tidak melanggar ketentuan ya apa salahnya juga diterima kan begitu. Demikian juga nanti penggugat kalau memang itu benar ya Anda juga konsisten lah kan seperti itu. Apa yang nanti yang di permasalahan tadi yang diungkap sama penggugat sama tergugat ini ya kalau memang benar apa adanya ya memang kita sama-sama ini supaya kita bisa menentukan masalahnya ya. Karena dalam hal ini majelis tidak punya kepentingan apa-apa, ya. Kalau memang penggugat bisa membuktikan, ya memang terjadi ada kesalahan di dalam penerbitan SPHP apa segala macam SKPKB, ya kita akan fair saja, ya, nggak melihat itu apakah dari ini BJP atau gimana, ya. Jadi Mohon mungkin, izin yang mulia. ya, dari seperti itu makanya kan tadi
saran dari majelis, ya Anda bikinlah coba ya argumentasi ya. Mudah-mudahan bisa meyakinkan majelis, ya Anda lengkapi dengan ketentuannya, itu lebih bagus lagi ya buat menunjang putusan. Ya. Izin yang mulia. Ya. Izin yang mulia, sebenarnya sih ini sudah terang benderang ya mulia. Undang-Undang Pengadilan Pajak sudah jelas, ada Per 1 2024 dari Ketua Pengadilan Pajak sudah jelas siapa penggugat, siapa tergugat, dan surat kuasa itu sudah jelas ya mulia. Dan mereka pun sudah paham, cuman nggak tahu pura-pura nggak paham atau gimana. Tapi kan intinya tergugat sudah bertahan. Intinya tergugat tidak akan merubah lagi surat kuasanya dan kami pun tidak mau tergugat merubah lagi surat kuasanya karena sudah dikasih waktu 2 minggu plus 2 minggu sudah tidak mau diubah lagi. Dan sekarang pun tergugat pun sudah meminta penjelasan ketegasan yang mulia. Kami pun minta ketegasan yang mulia. Di antara dua orang ini pasti salah satunya salah. Yang satu bilang tergugatnya adalah Hari Susilo, yang satu bilang tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pajak. Yang satu bilang surat kuasanya benar, satu bilang surat kuasanya salah. Di antara dua ini pasti ada yang benar ada yang salah yang mulia. Jadi kami mohon ketegasannya. Kami ingin dan kami sangat-sangat ingin meneruskan kepada material yang mulia. Tetapi untuk melihat material kan si legal formal harus diputus dulu, harus selesai dulu. Nah, menurut kami legal formalnya itu tergugatnya tidak sah dan ya tadi kan kita sudah sepakat nih, oke lah boleh hadir tapi tidak boleh bicara. Nah, ini mengakibatkan implikasi hukum kepada tergugat. Nah, oleh karena itu tergugat pun minta ketegasan kami ini masih boleh bicara atau tidak boleh gitu yang mulia. Kami mohon izin yang mulia karena tergugat ini surat kuasanya sudah cacat, salah, sama sekali tidak bisa mewakili tergugat dalam sengketa aku. Jadi ya kalau mau hadir silakan, tetapi tidak boleh bicara. Nah begitu yang mulia kami mohon izin untuk diperjelas untuk sidang berikutnya supaya jelas. Masih yang mulia. Tambahan izin tambahan dari saya sedikit, boleh? Ya, silakan. Saya ingin menegaskan tadi permohonan tergugat kepada majelis, apakah bagaimana kelanjutan nanti menggunakan SKK. Jadi kita harus kembali kepada aturan ya. Saya mungkin akan menyebutkan beberapa aturan beracara kita di pengadilan pajak ya. Pertama, Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 34 Ayat 2. Syarat beracara melalui kuasa. Ya. Poin C, persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri. Oke, berarti kita harus lihat peraturan menteri yang mana yang mengatur tentang kuasa ini. Mari kita lihat PMK 184 PMK 01 tahun 2017. Pak Wan bisa tolong ditampilkan PMK 184 tahun PMK 01 2017. 2017. Di dalam pasal 5. Artinya kami menolak SKK ini. SKK ini 100% keliru. Tidak bisa digunakan. Dengan dasar hukum ini ya. Jadi kami menolak dengan dasar hukum. Bukan menolak dengan asumsi. Pasal berapa? PMK 184 pasal 5. PMK ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur tentang syarat kuasa. Pasal 5 di sini saya bacakan ya. Persyaratan khusus menjadi kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut. Di dalam poin D dan poin G adalah pasal 5. Ini pasal berapa? Ya. Izin kuasa. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan poin G-nya memiliki izin kuasa hukum. Lalu kita lihat peraturan Ketua Pengadilan Pajak Per 1 PP 2024. Jadi ini supaya terang ya, supaya terang kenapa surat kuasa khusus itu kita tolak. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Per nomor 1 PP 2024. Sudah ya. Pasal 2 ayat 1. Setiap orang perseorangan untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak dan beracara di pengadilan pajak harus memiliki izin kuasa hukum. Baru pasal 3 ayat 2. Huruf I. Pasal 3 ayat 2 huruf I.
surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan pejabat negara. Ya, jadi kenapa tidak bisa dipakai? Karena kuasa tergugat tidak memenuhi syarat ini, dan syarat ini adalah wajib, mutlak, harus kita ikuti kalau kita ingin bersidang di pengadilan pajak. Makanya kemarin Ketua Majelis sudah sangat bijaksana menyarankan, tetapi kan tidak mau didengar. Kalau tidak mau didengar gimana? Ya kita harus bertindak sesuai aturan. Artinya apa? Dia tidak punya kewenangan formil untuk mewakili tergugat, sehingga istilahnya apa? Semua keterangan dia itu akan dikesampingkan. Itu tapi kalau hari ini dia merubah menjadi surat tugas, mungkin kita ada toleransi. Ya, berarti dia kan menerima himbauan dari Pak Hakim, Pak Ketua. Artinya kita pun dengan etika baik mau menerima. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pihak tergugat tetap bersikukuh. Sudah dengarkan ahli, sudah diberi saran oleh Ketua Majelis, mereka pun tidak mau melaksanakan. Kenapa begitu bersikukuh tanpa ada dasar hukum? Undang-undang yang Anda sebut pasal 13 Undang-Undang AP tidak berlaku di sini. Mungkin di Petun itu bisa berlaku. Di sini kita harus tunduk kepada hukum acara yang ada di sini. Atau mungkin di pengadilan negeri, kalau Anda bicara delegasi ketiga, ada tuntutan mungkin perkara apa gitu kan. Tapi kalau khusus pengadilan pajak sudah jelas. Jadi di sidang-sidang berikutnya pun tetap kita tidak bisa menerima kalau Anda menggunakan surat kuasa itu. Karena Anda melanggar peraturan ini. Sangat fatal. Terima kasih, Majelis. Para pihak tadi kan minta penegasannya terkait dengan surat kuasa, surat tugas. Jadi terkait dengan hal ini, terkait dengan formal, itu kan nanti akan menjadi bagian dalam putusan dari majelis. Jadi majelis akan tetap bersidang dengan terserah kepada masing-masing pihak dengan menggunakan surat tugas atau surat kuasa, karena majelis tetap akan bersidang. Kemudian terkait dengan tetap akan membahas, ya. Dan putusan itu akan majelis tuangkan dalam putusan majelis. Jadi majelis tidak akan menyatakan formal ini seperti apa, tapi akan majelis sampaikan di putusan majelis. Nah, itu terkait dengan hal ini. Kemudian terkait dengan S261 untuk satu ini, hari ini mungkin akan kita cukupkan ya, para pihak. Baik, mohon izin Yang Mulia, ini masih diperjelas dahulu Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, ini legal formal bukanlah bagian dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu adalah menyangkut material. Nah, formal itu sejak awal. Kalau formal sudah tidak dipenuhi, ya diusir dulu. Setelah diusir, baru kita lanjut ke material Yang Mulia. Di pengadilan manapun begitu, di pengadilan negeri begitu, di Mahkamah Konstitusi juga begitu. Kalau legal formal nggak dipenuhi, jangan harap bisa kami terima materialnya. Diusir dulu, nanti penuhi dulu, baru datang lagi. Begitu Yang Mulia. Kami mohon izin Yang Mulia, legal formal harus diputuskan dahulu. Mereka ini sudah legal atau tidak legal. Lagi mana kalau orang tidak legal atau diragu-ragukan kelegalannya, masih bisa ngomong, bisa beracara, bisa kasih dokumen. Mohon izin Yang Mulia, tolong ditegaskan dahulu legal atau tidak legal ini si kuasanya. Mohon izin Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya tadi sudah menjadi disampaikan ya, terkait dengan masalah legal nggak legal juga dari penggugat juga merespon kan terkait dengan apa disampaikan oleh penggugat di persidangan.
Dan juga majelis juga telah mencatat terkait dengan sidang-sidang sebelumnya. Jadi terkait dengan formal, itu majelis akan sampaikan di putusan. Karena memang agenda persidangan itu pertama memeriksa legal standing, kemudian terkait dengan formal, dan itu dan dipermasalahkan oleh penggugat. Tadi juga minta dipertegas oleh tergugat terkait dengan surat tugas, surat kuasa. Nah, itu majelis sampaikan di sini bahwa hal ini akan menjadi bagian dalam putusan majelis. Jadi tetap akan bersidang dengan kondisi yang masing-masing dijakini oleh para pihak. Nah, itu Pak terkait dengan penjelasan majelis. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau gitu saya ada satu pertanyaan unik Yang Mulia. Kita akan bersidang lagi kan mungkin tanggal 13. Pada saat hari tanggal 13, kartu IKH saya sudah tidak aktif. Pertanyaan saya ini legal atau tidak legal hadir di persidangan tanggal 13 Yang Mulia? Terima kasih. 13 apa? 13 November. Saudara tidak memperpanjang surat kuasa? Saya sedang memperpanjang dan dipersulit dan seandainya tidak bisa diperpanjang Yang Mulia. Jadi berakhirnya surat izin kuasa saudara fungsiawan tanggal berapa? Tanggal 9 November Yang Mulia. November. Saya sudah memperpanjang sejak hari ke-30. Sejak tanggal 9 November, tanggal 8 Oktober sudah saya perpanjang, sampai hari ini belum ada keputusan dan dipersulit. Pertanyaan saya, seandainya saya sudah tidak punya kartu IKH di tanggal 13, apakah saya masih bisa diterima dan nanti saja diputus di surat putusan? Terima kasih Yang Mulia. Kalau seandainya majelis belum bisa menyampaikan ya, karena memang belum terjadi ya. Loh, nanti kan tanggal 13 saya akan hadir Yang Mulia. Masa saya diperbolehkan hadir tiba-tiba? Kan gimana Yang Mulia? Saya mesti lihat dulu. Sidang berikutnya, lihat di sidang berikutnya. Majelis kan bicara di sidang hari ini. Nah, sidang hari ini kan tadi majelis sampaikan lah terkait dengan keberatan masing-masing pihak. Tadi majelis sudah sampaikan. Terkait dengan formal, itu akan majelis sampaikan di putusan. Terkait dengan kehadiran para pihak, silakan dengan keyakinan masing-masing. Nanti majelis yang akan menyampaikan di persidangan. Baik Yang Mulia, kalau gitu boleh saya simpulkan, seandainya pun saya sudah tidak legal secara izin kuasa hukum, saya tetap akan diizinkan untuk bicara, diizinkan untuk membuat dokumen tertulis sampai akhir sidang dan kemudian akan diputus dalam putusan. Apakah begitu? Oh, tidak seperti itu. Nanti akan dilihat di sidang berikutnya, maksud majelis. Nah, kalau tidak seperti itu, tolong dong Yang Mulia. Ini Pak kuasa hukum Pak Fungsiawan, Anda kan sedang perpanjang, surat perpanjangannya ada, ya kan? Ada Yang Mulia. Ya, ada. Nanti Anda sampaikan. Karena Anda dalam proses tanggal 13, tanggal berapa tuh matinya tuh tanggal berapa? Pokoknya ya 9, sedangkan kita tanggal 13. Karena Anda dalam proses perpanjangan, berarti kan Anda sudah pernah ada. Itu akan kami terima, kecuali apabila pas tanggal 13 itu sudah ada keputusan apakah ditolak atau diterima perpanjangannya, majelis kan tidak tahu ya. Kecuali kalau pada saat tanggal itu sudah ada keputusannya, barulah itu ya. Tapi kalau masih dalam proses, Anda sampaikan surat permohonan perpanjangannya, kami anggap Anda masih punya gitu loh, masih punya hak gitu ya. Tuh. Mohon izin Yang Mulia, ini kan sudah pasti jelas Yang Mulia, cuma ada dua pilihan, diterima atau ditolak perpanjangan saya Yang Mulia. Kalau diterima mah beres, nggak masalah. Kan kita nggak tahu juga, saya kan juga nggak tahu, tapi yang pasti pada saat tanggal 13 tadi kan Anda nanya tanggal 13 gimana majelis, saya kan lagi diperpanjang ini. Ya kalau saya matinya tanggal 9, Anda itu belum keluar. Ya kalau selama Anda dalam proses dianggap masih ada hak Anda sebagai kuasa hukum, masih terdaftar sampai ada keputusan yang pasti. Itu loh maksudnya. Dari sidang berikutnya Anda bisa datang kalau Anda tunjukkan itu surat perpanjangannya. Kecuali kalau sudah ada keputusan. Kalau sudah ada keputusan ya majelis ya berdasarkan keputusan, gitulah. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Dari situ kan Yang Mulia mengatakan harus sesuai dengan surat keputusan. Berarti kan Yang Mulia patuh pada hukum. Nah, pertanyaan kami Yang Mulia, bagaimana dengan hukum Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan Per 1 2024 PMK 184 yang sudah kita utarakan tadi? Hukum sudah jelas menerangkan Yang Mulia. Bagaimana dengan status tergugat ini? Ya udah, tergugat
Anda tuh mau ngomong apa sih? Iya, sama. Tapi nggak apa-apa lah. Dengarkan dulu lah nanti itu. Nanti sampai majelis juga mau lihat nanti. Itu kan penggugat minta merubah surat kuasa khusus jadi surat tugas. Iya betul ya, penggugat ya. Izin yang mulia, kami tidak pernah meminta seperti itu. Itu hanyalah yang menyarankan Pak Majelis, Ketua Majelis. Nah, itu adalah saran yang bijaksana yang mulia. Disarankan dari Ketua Majelis. Tetapi ya kami setuju aja karena itu yang benar gitu. Oh gitu. Kami tidak dalam posisi menolak. Ya, Oh, kami gitu. tidak juga menyuruh dia harus ke surat tugas. Oh iya, Yang jadi menyarankan itu. iya. Jadi Tapi kalau kan sebenarnya saran yang itu benar itu didengar. kan. Iya. Yang benar kan itu kan. Kalau saran itu, ya kalau saran itu didengar, berarti hari ini kan sudah dirubah. Iya. Betul. Tapi hari ini udah kejadian, hari ini udah Saya kejadian. Hari ini udah Ya, kejadian. berarti kan berarti kan saran majelis pun tidak didengar kan? Iya, makanya nanti kita lihat di sidang berikutnya. Apakah ya kan namanya orang kasih saran sekali, 2 kali, 3 kali ya WO gitu kan. Kan begitu. Baru sekali, siapa tahu nanti setelah ini sidang berikutnya nanti dirubah gitu ya. Jadi mengenai perwakilan seperti itu tadi ya. Gitu. Mohon izin yang mulia. Ya, Ya, izin yang mulia. Kalau gitu kami mohon ketegasannya bahwa untuk sidang hari ini tergugat harus dinyatakan tidak legal formal. Ini supaya mereka memahami dan mengetahui, dengan begitu kan mereka bisa membuat action atau gerakan pada persidangan berikutnya, entah itu merubah surat tugas atau apapun lah. Tapi kalau tidak dinyatakan seperti itu dari sekarang, mereka ini merasa kami benar-benar aja tuh, nggak ada masalah gitu loh yang mulia. Mohon ini ditegaskan yang mulia, masih. jadi kan penggugat mau dinyatakan dalam berita acara persidangan bahwa hari ini tergugat tidak hadir. Tapi kalau dia tidak hadir, dia sebagai penonton kan dia kan dengar juga gitu. Iya, berbedanya kan kalau tidak hadir kan kita berarti tidak ada keterangan yang mulia. Kalau Ya, kalau hadir ya ada keterangan. Iya, keterangannya tidak dipertimbangkan. Tapi kan nasihat untuk memberi surat tugas itu kan sudah ada dari kemarin-kemarin kan, dari ketuanya itu. Gitu. Betul yang mulia. Jadi kami Iya. mohon agar ditegaskan tergugat adalah dianggap tidak hadir pada sidang ini dan semua keterangan lisan tulisan dianggap tidak pernah ada. Makasih Ya, udah tinggal gitu aja. Ya nanti tergugat terserah ya. Tadi Pak Ketua udah sarankan itu ganti pakai surat tugas. Ya terserah Anda. Ya. Tapi kan yang satu sudah ini karena sudah jatuh tempo ya majelis nggak bisa apa-apain lagi nih, masih berkutat surat tugas tuh. Ya, Pak Ketua. Yang itu, yang SPHP mungkin ya, nanti Pak Ketua pembahasan SPHP terserah lah gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak dirubah juga, penggugat juga setuju kalau mau nonton doang gitu ya. Gitu. Dan penggugat akan membahas materi ya, gitu aja Pak. Ya, mungkin itu dulu. Terima Ya, kasih. penggugat tergugat, dia kan udah jelas nggak penggugat tergugat? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin kita perlu tahu pertimbangan tergugat yang mulia. Cukup yang mulia. Dari kami terima kasih yang mulia. Cukup yang mulia. Cukup ya? Kalau memang cukup nanti kita akan lanjutkan tanggal yang 261 kita cukupkan dulu ya, karena kan nanti ada nanti karena ini udah jatuh tempo. Yang 261 majelis nyatakan itu cukup, jadi tidak ada persidangan lagi yang 261. Jadi nanti berikutnya adalah tinggal yang 2 terkait dengan SPHP dengan sidang, ya, yang sidang ke-8 itu. Coba tolong dicek berapa tuh nomornya. Yang 3257 SKP ya pasti.
Itu yang perpanjangan itu. Berapa nomor itunya? Kalau gitu disebutin aja lah untuk nomor sengketanya aja ya. Ya, 141 ya. Ya, itu kita nyatakan cukup dulu untuk hari ini ya. Izin Yang Mulia. Oh iya. 141 itu SPHP bukan? Bukan. SPHP. SPHP. 141 SPHP. 141 itu SPHP. Ini kalau yang yang 3257 itu apa? Ini nih yang sengketa 3257 nih. Ini kan sebetulnya yang kita mencukupkan nih. Enggak, yang ini yang nomor sengketa ini 3257 itu SPHP. Oh, berarti itu yang kita cukupkan. Ya, berarti betul ya, dan 141 ya. Iya, jadi SPHP nanti ini sudah ya yang lama ya. Mohon izin Yang Mulia, kalau SPHP ini kan sangat penting Yang Mulia. Kami mohon kalau boleh diperpanjang 3 bulan Yang Mulia. Ini ketentuan nggak boleh nih sebetulnya. Bisa ada gini aja. yang satunya lagi apa? 221 itu surat peliputan. Itu yang nomor apa? Yang 4506 ya? Iya. Hah? Iya, yang 221. Kalau yang 261 itu Pak, halnya surat tanggapan atau surat pokok 416? Ya, itu 416 ya, peliputan. Iya, malah yang itu baru 5 kali ya. Ini belum perpanjangan. Jadi yang SPHP ya. Ini jatuh temponya tanggal 9 bulan 11 nih. Baik, mohon izin Yang Mulia. Kalau memang begitu, hari ini adalah kesempatan terakhir kami untuk membahas material untuk SPHP S141. Kami diberi kesempatan untuk membahas material dengan ketentuan tergugat tidak hadir Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya silakan kalau Anda mau bahas hari ini. Baik Yang Mulia. Jadi sudah setuju Yang Mulia ya, tergugat tidak hadir dan tidak dapat menyampaikan pendapat ya. Ya cepatlah, bukan bicara apa materinya yang SPHP ini yang tidak disetujui. Baik Yang Mulia, jadi yang pertama SPHP itu dibuat melebihi jangka waktu pemeriksaan. Jadi sudah melewati 6 bulan jangka waktu pemeriksaan, bahkan sudah melewati perpanjangan kalau nggak salah ya. Jadi yang namanya pemeriksaan itu punya waktu kewenangan. Nah, waktu kewenangan ini sudah dilewati. Jadi 6 bulan itu sudah seharusnya terbit SPHP, tetapi SPHP terbit melebihi jangka waktu 6 bulan. Berarti pada saat SPHP itu terbit itu sudah tidak ada kewenangan. Satu. Yang kedua adalah mengenai SPHP itu disampaikan kepada orang yang tidak berwenang. Katanya disampaikan kepada adik katanya. Padahal adik ini tidak punya surat kuasa, tidak punya kewenangan juga. Berarti kan ini menyalahi aturan bahwa SPHP harus disampaikan kepada orang si wajib pajak itu sendiri ataupun kuasa hukumnya. Yang ketiga adalah SPHP ini cacat karena materialnya cacat. Karena di dalamnya disuruh bayar 10 miliar tapi tidak ada rinciannya Yang Mulia. Sama sekali tidak ada rinciannya. Kita sudah minta pun nggak dikasih juga Yang Mulia. Jadi kita hanya disuruh bayar 10 miliar tapi rincian detail tidak ada. Yang keempat, SPHP ini ketika kami mau datangin ke pembahasan akhir, ya tidak ada juga, tidak boleh masuk kepada ruang persidangan ya, ke ruang KPP, sehingga kami tidak bisa membela diri. Nah, SPHP disampaikan wajib pajak tidak boleh membela diri, maka seluruh dari awal sampai akhir SPHP ini sudah cacat Yang Mulia. Jadi perlu untuk dibatalkan. Makasih Yang Mulia. Iya, kalau gitu nanti ada penjelasan tertulisnya nanti ya, berikutnya ya. Tidak disusulkan yang Iya, disusulkan aja ya. Baik Yang Mulia, terima kasih.
Anda susulkan, nanti lengkapi yang ini, yang pertanggalin deh, pertanggal sekarang, ya. Kalau hari ini mungkin agak ini mulia, kalau bisa 1 minggu. Enggak, tanggalnya aja. Baik yang mulia. Ya, itu apa yang tadi yang Anda kemukakan, coba Anda uraikan. Terus kalau bisa itu dalam bentuk apa, Word ya, dan PDF 2 ya, supaya kan nanti dalam membuat putusan mungkin kita ada beberapa yang kita kutip dari situ. Baik, terima kasih Ya. yang mulia. Iya, ya begitu. Ya. Jadi ini mau konfirm aja pada penggugat. Jadi pertama, SPHP tidak sah karena melewati jangka waktu. Pertama, ya. Kemudian disampaikan kepada bukan kepada orang yang tidak sah, ya. Gitu ya. Iya. Terus yang ketiga itu tidak jelas ada rinciannya apa, rincian itunya, ya. Yang ketiga, yang keempat itu bahwa dia tidak si wajib pajak, dia tidak bisa ketemu untuk membahas itu, betul? Betul yang mulia, terima kasih. Berarti pembahasannya tidak pernah dilaksanakan. Menurut kami begitu yang mulia. Oke, 4 itu ya, Betul, ya, yang mulia. ya sudah. Nanti 4 itu Anda uraikan kalau ada bukti-bukti tambahan ya, potret entah atau apa gitu ya, ya visual, bukti dokumen atau sebagainya, silakan Anda sampaikan ya. Nanti Anda buat hyperlinknya, lihat lampiran berapa, tentunya kan bicara seperti itu kan perlu ada pembuktiannya, karena itu kan yang Anda dalilkan ya. Nanti itu ya. Baik, Itu nanti Anda buat suratnya, karena ini sudah jatuh tempo, dibuat suratnya, dibuat pertanggal hari ini. Jangan lupa kalau ada dokumen yang terlampir itu dibuat hyperlinknya dan rapi, yang jelas ya. Dan kata-katanya kalau bisa ya kata-katanya lengkap. Jangan kata-kata yang yang kasar gitu ya. ya itu. Dan nanti pesannya Pak Ketua juga barangkali kita mau mengutip dari itu, jadi jangan dimatikan dalam bentuk Word atau PDF itu ya. Masih yang mulia. Ya. Enggak, jadi begini, ya kami tadi sudah berunding juga sebetulnya, ya terkait dengan ini, ya kami, ya ini kan nanti terkait dengan SPHP, ya. Sebetulnya kembali lagi ya, ini penggugat ya, kita kan di persidangan juga kan semua harus fair ya, ya seperti begitu. Jadi untuk yang kali ini ya mungkin majelis masih kasih kesempatan untuk tergugat ya untuk memberikan tanggapan. Bukannya seperti apa, cuman kan ini cuman untuk juga peringatan juga untuk tergugat ya, tolonglah maksudnya kooperatif juga terkait dengan, sebetulnya nggak terlalu susah sebetulnya ya, dan ini bisa dilakukan ya. Kemarin kan kita sudah dengarkan juga apa yang dibicarakan dulu sebagai ahli kan sudah menyatakan ya kan, lagi itu juga majelis sudah menyatakan bahwa kami juga ada SEMA 7 terkait dengan terkait dengan surat tugas. Kami juga agak kecewa kok ini masih tetap seperti itu kan, begitu ya kan. Nah, jadi mungkin di persidangan berikut ya, kalau Anda mungkin masih tetap pada pendirian, ya memang itu terserah Anda. Cuman itu ada catatan tersendiri ya untuk majelis. Ya, bisa saja nanti untuk hal yang ya jadi pertimbangan lah ya, apakah memang seperti itu atau tidak. Jadi gimana kira-kira ya, jadi ini kan
Ya. Kami sangat-sangat keberatan Yang Mulia. Kecuali mereka minta maaf, kami salah, tolong dong dikasih kesempatan, oke lah kita kasih. Tapi ini mereka sama sekali tidak merasa bersalah Yang Mulia. Sudah dikasih kesempatan 2 minggu plus 2 minggu, dan itu pun mereka ini sama sekali belum merasa bersalah Yang Mulia. Jadi mohon jangan berasumsi mereka salah Yang Mulia. Mereka itu tidak merasa bersalah Yang Mulia. Jadi kami keberatan kalau dikasih kesempatan. Seandainya saya hadir tanpa kartu IKH atau sudah expired, jangankan dikasih satu kata atau satu kalimat, langsung diusir Yang Mulia. Itu terjadi di semua pengadilan dimanapun Yang Mulia. Begitupun di sini, sudah berlarut-larut 8 kali persidangan Yang Mulia. Ini pun kesempatan terakhir kami kasih kesempatan. Kami hanya punya waktu untuk menyampaikan ini Yang Mulia. Kami tidak punya waktu untuk menjabarkan lebih lanjut lagi. Bahkan chatting-chatting dari supervisor juga bisa kami tampilkan Yang Mulia. Jadi kami keberatan apabila masih dikasih kesempatan. Kami usul Yang Mulia, kalau memang mau dikasih kesempatan, tanggal 6 aja, tanggal 6 November, dihadirkan saja si Kepala KPP Haris Susilo dan 3 orang pemeriksa pajak di ruang persidangan secara onsite. Itu kami usulkan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk persidangan seperti ini, kami sudah konfirm ya. Sidang 13 November yang kita yang bagaimana? 13 November? Iya. Mereka tadi lah. Maksudnya lihat gimana? Ya nanti mau gimana? Oh, maksudnya itu untuk yang apa? Salah satu ini kan sudah muncul lagi. Jadi kesempatan juga itu menyampaikan closing itu bagaimana? Ya. Terus untuk yang hadir nanti sidang tanggal 13 bagi saya. Jadi kami tadi sudah putuskan ya. Jadi kita tetap memberikan, bukannya berarti kita memihak atau seperti apa ya. Terus kemudian juga kami mengingatkan juga bahwa terkait dengan polemik ini mudah-mudahan di depan itu tidak ada lagi ya. Nanti silakan nanti masing-masing pihak. Jadi untuk kali ini ya majelis masih memberikan kesempatan. Silakan nanti untuk menanggapi, rasanya kok nggak kurang pas lah kalau ada nanti simpulan akhir tidak ada tanggapannya. Ya. Ini penggugat juga tahu salah satu prinsip dari pengadilan adalah atau hakim dalam memeriksa putus adalah audi et factum, harus mendengarkan kedua belah pihak ya. Nah di sini ada permasalahan mengenai kuasa atau apa tadi itu ya. Tuh. Jadi tadi sudah berunding apa yang dinyatakan oleh penggugat itu nanti dibuat dalam bentuk closing pertanggal ini. Tergugat juga silahkan buat closingnya dalam hal ini. Tapi nanti masalah surat kuasa akan menjadi bahan pertimbangan dari majelis. Apakah majelis akan menerima argumen tergugat atau tidak? Tuh. Karena ini sudah terakhir ini ya. Nanti di sidang berikutnya kita lihat reaksi dari tergugat ya. Kalau tadi kan Pak Hakim Ketua bilang sudah diberitahukan ya, kalau bisa pakai surat tugas. Kalau Anda tidak ini ya kondisinya seperti sekarang gitu ya, mungkin seperti itu aja yang gitu ya, karena yang udah cukup ya Pak ya.
Jadi cukup dicukupkan aja Pak. Terima kasih Yang Mulia, kami mengikuti saja. Ya, kita tetap ini jadi untuk yang SPHP ya kita cukupkan hari ini ya. Jadi untuk yang kedua kali, yang dua lagi nanti kita tunda sampai dengan tanggal 13 November 2025. Akhirnya nanti kita bahas yang kedua. Ya. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, jadi kita lanjutkan tanggal 13 November 2025. Dengan berakhirnya pemeriksaan terhadap permohonan gugatan yang diajukan oleh Rudi, maka dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang pada hari ini tanggal 30 Oktober 2025 dinyatakan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.